Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ya, kemudian kita menyambung dan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Ya, masih kita dalam keadaan situasi yang belum normal. Ya, walaupun kemarin sempat dikatakan neo normal, tapi kita belum normal maksimal. Nah, jadi kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Baik, kita sambung halaman 39 untuk kelas 11, yaitu nazzala syaikhu radhiyallahu ta'ala anhu i'lam manzilatun amma ba'du fid dhalalati ala syuru'i fil maqsudi. Menempatkan Syekh musannif atau pengarangnya radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam, kalimat i'lam itu manzilatun, menempati, manzilata, menempati, amma ba'du, kata atau kalimat amma ba'du. Jadi i'lam itu sama dengan amma ba'du. Fid dhalalati ala syuru'i fil maqsud, pada menunjukkan atas memasuki apa yang dimaksud. Artinya kita membahas masalah ini, nah sudah memasuki pembahasan maksudnya. Nah, sesudah i'lam tadi sama kedudukannya dengan amma ba'du. Nah, kemudian wa nabbaha ala anna ghairal ilmi la yabtawi sababan. Dan mengingatkan musannif atas sesungguhnya selain ilmu la yabtawi, tidak memerlukan sababan, sebab. Nah, kemudian wal hukmu isbatu amrin au nafyuhu. Hukum adalah menetapkan satu perkara atau satu permasalahan, au nafyuhu, atau menolaknya. Nah, jadi arti hukum itu menetapkan satu perkara, dikatakan seperti ini atau ditolak. Oh, ini seperti ini hukumnya. Itu namanya hukum. Wal hakimu bil isbati awin nafyu awin nafyi. Dan hakim orang yang memutuskan, bil isbati dengan menetapkan, awin nafyi atau menolaknya. Nah, jadi kalaunya orang menetapkan satu hukum, nah berarti itu ada yang menetapkan, siapa misalnya? Ya tentu hakim. Hakim mengambil posisi hakim tadi biasanya orang yang alim. Mereka mengambil kesimpulan daripada apa yang dipermasalahkan, dikaji, kemudian dicari dalil-dalilnya, kemudian sesudah itu disimpulkan lalu diberikan hukum. Oh, seperti ini hukumnya, atau seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian imma syar'u wa immal aqlu wa immal adatu. Adapun hukum itu ada hukum syar'u, hukum syariat, hukum agama. Yang kedua wa immal adatu, dan ada kalanya ada juga hukum akal. Wa immal adatu, dan yang ketiga ada kalanya juga hukum adat. Nah, jadi hukum itu terbagi kepada tiga: hukum syariat, hukum akal, hukum adat. Falidzalika in kasamal hukmu, maka karena yang demikian itu dibagi hukum ila salasati aqsamin, kepada tiga bagian. Pertama syar'iyun, hukum syar'i, hukum agama, wa adiyun, hukum adat, dan yang ketiga wa aqliyun, hukum akal. Fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullahi ta'ala muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Maka hukum agama, hukum syariat adalah seruan Allah Ta'ala yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan seluruh perbuatan orang yang mukallaf atau orang yang dibebani.
Nah, jadi hukum syariat ini berlaku kepada kita yang sudah mukallaf bit talabi dengan tuntutan awil ibahah atau boleh, ya tuntutannya boleh atau tuntutannya untuk ditinggalkan atau tuntutannya untuk dilaksanakan, awil wad'i lahuma atau diletakkan bagi keduanya. Nah, jadi hukum syariat ini adalah seruan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada kita yang mukallaf, kita yang baligh, Islam, berakal. Nah, lalu diberi Allah kewajiban, yaitu misalnya sholat sehari semalaman 5 waktu yang wajib kita laksanakan, dan apabila kita tinggalkan maka ada sanksinya yang Allah berikan terhadap orang yang melanggarnya atau meninggalkan sembahyang tadi. Atau misalnya nanti lagi kalau sampai bulan Ramadan lalu kita disuruh untuk berpuasa, nah maka harus dilaksanakan. Apabila tidak atau ditinggalkan, dilanggar, nah maka ada konsekuensi ada sanksinya yang akan diberikan. Nah, kemudian yang kedua, wal hukmul adi, dan hukum adat. Hukum adat ini adalah isbatu rabti baina amrin wa amrin, wujudan aw adaman, menetapkan hubungan di antara satu perkara dan perkara yang lain, ya wujudan, ada, aw adaban atau tiada, biwasitati tikrori, dengan perantara yang berulang-ulang. Nah, jadi hukum adat ini bisa terulang-ulang, ya. Ma'asihati takhallufi wa adamu ta'siri ahaduhuma fil akhari albattata. Nah, serta sah takhallub, berbeda, wa adamu ta'sir, dan tidak memberi bekas, ahaduhuma, salah satunya, fil akhari, pada yang lain, albattata, sama sekali. Nah, ini adalah hukum adat. Ya, kemudian wal hukmul aqliyu, dan hukum akal yang terakhir, yang ketiga. Hukum akal itu adalah huwa isbatu amrin au nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wadi'in. Hukum akal itu isbatu amrin, menetapkan satu perkara, au nafyuhu, atau menolaknya, min ghairi tawaqqufin, daripada tidak terhenti, ala takarrurin, atas terulang-ulang, wala wad'i, dan tidaklah dibuat wadi'an oleh orang yang membuat, wala wad'i wadi'an, dan tidak diletakkan oleh orang yang meletakkan. Nah, jadi hukum akal ini menetapkan satu perkara atau menolaknya. Kemudian faqauluhu, maka perkataan musannif, al hukmul aqliyu, hukum akal, akhraja bihil adiyu wa syar'iyyu, keluar dengannya, dengan hukum akal tadi, hukum adat dan syar'i, hukum agama. Wa ma'na inhisaruhu fi salasati aqsamin, dan arti terbatasnya pada 3 bagian. Anna kullama hukima bihil aqlu min isbatin aw nafyin yarji'u ilaiha, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang dihukumkan dengan akal, daripada menetapkan atau menolak, kembali kepadanya hukum yang 3 tadi. Li'anna ma hukima bihi imma ayyaqbala subuta wa nafiyya fahuwal jaiz. Karena sesungguhnya apa yang dihukumkan dengannya ada kalanya bahwa diterima as-subuta, ketetapan, wa nafya, dan ditolak
Fahuwal jais, maka dia itu jais. Ya bisa kedua kemungkinan, bisa diterima atau bisa ditolak. Nah ini hukumnya namanya jais. Nah, wa in kana la yaqbalu illa subuta fahuwal wajibu. Dan jika adalah la yaqbalu, tidak menerima, illa subuta, kecuali ketetapan, fahuwal wajib, maka dia itu wajib. Nah, di sini ada kesalahan, mungkin salah cetak. Wa in kana la yaqbalu illa subuta wan nafyu. Wan nafyu-nya itu dibuang atau diberi kurung. Nah, di sini lebih, soalnya bila kalaunya kita buat maka sama hukumnya jais. Artinya bisa menerima ketetapan dan penolakan. Lalu di sini wajib. Nah, lalu ditolaknya tadi diberi kurung. Wan nafyu tadi diberi kurung. Artinya ini lebihan. Ada kesalahan cetak. Wa in kana la yaqbalu illa nafya, dan jika adalah tidak menerima kecuali ditolak, fahuwal mustahil, maka dia itu mustahil. Nah ini pembagian hukum akal, terbagi kepada 3: wajib, mustahil, jais. Summa arrafa kulla wahidin minal aqsami salasati bimashtuqa minhu. Kemudian mendefinisikan, menta'rifkan musannif akan tiap-tiap satu daripada bagian yang 3 dengan apa yang diambil daripadanya. Li'annal mushtaqqa akhassu minal mushtaqi minhu. Karena sesungguhnya yang diambil lebih khusus daripada yang diambil daripadanya. Nah, kemudian wa ma'rifatul akhassi tastalzimu ma'rifatul a'ammi. Dan mengetahui yang khusus lazim mengetahui yang umum. Ya, kalau kita mengetahui yang khusus pasti secara umumnya kita sudah tahu. Nah, lalu dari yang umum ini kita ambil yang khusus. Nah, itu maksudnya. Li'anal a'amma juz'ul akhassi. Karena sesungguhnya yang umum itu bagian daripada yang khusus. Faqala, maka berkata musannif, fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Maka arti wajib ma la yatasawwaru, sesuatu yang tidak tergambar, fil aqli, di dalam akal, adamuhu, tiadanya. Artinya la yudriku fil aqli adamuhu, tidak memperdapati di dalam akal tiadanya. Wa dzalika imma daruratan, yang demikian itu ada kalanya darurah mudah. Wa huwa ma la yahtajul aqlu fi idrakihi ila ta'ammulin wala nazar, yaitu sesuatu yang tidak memerlukan oleh akal pada memperdapatinya itu kepada ta'ammulin, ya berfikir, kepada berfikir, wala nazarin, dan tidak memerlukan kepada nazar, memandang sambil berfikir. Itu darurat itu sesuatu yang mudah, tidak memerlukan pemikiran, artinya kita melihat secara langsung sudah paham. Nah itu darurat. Kat tahayyuzi lil jurmi, seperti menempati ruangan, lil jurmi, bagi benda. Nah, wa makna tahayyuzi, dan arti tahayyuz, akhadza zatuhu qadran, mengambil zatnya, qadran, sekedar, minal faraghi, daripada ruangan. Ya, maksudnya ada satu ruangan kosong lalu kita isi dengan lemari atau benda atau sesuatu pun. Nah, otomatis ruangan tadi terisi dengan benda. Berapa ukurannya, sebesar apa ukuran benda tadi, maka seukuran itulah ruangan tadi terisi. Itu maksudnya. Wal jarmu dan jirim. Jarmu atau jirmu bisa. Wal jirmu kullu ma mala faragan, dan arti jirim itu adalah tiap-tiap sesuatu yang mala'a, memenuhi, faragan, ruangan, kasyajari, seperti
pepohonan, wal hajari batuan, wa ajsadul hayawanati dan tubuh-tubuh hewan atau tubuh-tubuh makhluk. Wa imma nazoran, dan ada kalanya nazar, ya, melihat sambil berfikir. Wa huwa ma yahtaju fi idrakihi ila ta'ammuli wan nazar, yaitu sesuatu yang memerlukan pada memperdapatinya atau mendapatkannya, ila ta'ammuli, kepada berfikir, dan wan nazar, dan melihat sambil berfikir, artinya memerlukan pemikiran dulu baru kita mengambil kesimpulan, oh seperti ini. Nah, itu namanya nazar. Kal qidami li maulana jalla wa azza, seperti qidam atau sifat Allah sedia bagi Tuhan kita jalla wa azza yang maha besar lagi maha mulia. Kemudian yang terakhir, wal mustahilu ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu, dan arti mustahil itu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal adanya. Imma daruratan, ada kalanya darurah mudah. Nah, kata aril jirmi anil harakati was sukun, seperti kosongnya benda daripada bergerak dan diam. Atau mudah, artinya sesuatu yang mustahil itu, contoh yang mudah yaitu benda itu dikatakan bergerak tidak, diam tidak. Nah, padahal semestinya harus ada salah satu. Bila bergerak otomatis diam tidak ada, kalau diam otomatis bergerak tidak ada. Nah, tapi ini secara kebersamaan itu mustahil. Wa imma nazuran, dan ada kalanya memerlukan pemikiran. Kasyariki lillahi, seperti bersekutu, bersyarikat bagi Allah Ta'ala. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira, maha tinggi Allah daripada yang demikian itu, uluwan kabira, maha tinggi lagi maha besar. Fa inna istihalata asyariku lillahi ta'ala, maka sesungguhnya mustahil bersyarikat bagi Allah Ta'ala, la tudriku ila ba'dan nazar. Nah, tidaklah diperdapati, kita ketahui kecuali sesudah kita nazar, berfikir, memikirkan, merenungkan. Oh, Allah ini mustahil, tidak mungkin punya kawan, punya syarikat untuk melakukan sesuatu yang dikerjakannya. Nah, dia cukup sendiri karena dia maha kuasa. Kemudian nanti kita sambung lagi lanjutannya halaman 65, yaitu wal jaizu, dan yang jaiz. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon perhatiannya untuk minggu depan, insyaallah kita akan mengadakan penilaian, yaitu ya tetap kita melakukan pembelajaran seperti ini, tapi kita minta kesimpulan daripada hasil pembelajaran tadi, bisa yang ditangkap kemudian kirim ke WA kita. Tapi nanti kita akan berikan aturannya seperti apa. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.